Iya, saya Abah. Perkenalkan saya Abah dari film yang barusan ditonton. Dan saya nggak sendiri, ini ada Ariel, ini ada Denny, pacar anak saya ya, yang udah mulai dekat. Kamu pacar siapa? Pacarnya Ayam Neon. Pacarnya Ayam Neon yang ini. Ini adalah hari ketiga ya, pemutaran Keluarga Cemara, dan terima kasih udah menyempatkan waktu untuk nonton dari awal. Saya ngucapin sangat-sangat terima kasih. Nonton bersama keluarga ini yang memang diharapkan dari saya. Terus apalagi ya, selain senang melihat semua yang ada di sini. Kavin mau ngomong apa, Kavin? Pertama-tama terima kasih semua telah menonton. Terima kasih atas antusiasmenya. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman dan keluarga-keluarganya lagi ya, biar makin banyak penonton. Ariel mau nonton? Zaki? Apa? Mau nonton? Udah nonton. Mau ngomong boleh. Yang pasti terima kasih karena udah mau menyempatkan waktu buat nonton film ini. Dan kalau emang suka bisa kasih reviewnya di Instagram, di tag @visinema_id dan @filmkeluargacemara. Kalau suka boleh nonton ulang lagi. Ariel memang disuruh ngomong gitu, makanya disuruh apa tadi emang? Iya, pokoknya ada lah ya di Instagram. Terima kasih ya Ibu, adik-adik, Bapak juga terima kasih udah diajak keluarganya. Senang, mudah-mudahan ada artinya ditonton. Ada yang udah pernah nonton yang pertama? Udah. Ada yang nonton yang pertama dan ada yang langsung nonton kedua tanpa yang pertama? Oh gitu, udah oke. Apapun itu saya ucapin terima kasih. Itu aja karena nanti yang berikutnya akan ada yang masuk lagi. Kita cuma mau ngucapin makasih, terima kasih sekali udah nonton. Cemara 2. Dan dari Basura. Hai Sobat BB69, Tonton Keluarga Cemara 2 di bioskop. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Nah, baru-baru ini keluar sebuah film drama Indonesia berjudul Keluarga Cemara 2. Pegangin Agil. Oh iya. Sekarang Abah jadi ikutan teteh. Gak nepatin janji. Sekarang sudah bergabung dengan saya, teman Kongko BB69, siapa lagi kalau bukan Mas Rido. Apa kabar Mas Rido? Baik sekali hari ini. Oke, seperti yang kita lihat di backgroundnya Mas Rido, Keluarga Cemara 2. Nah, Mas Rido, gimana nih? Sebenarnya itu apakah menantikan sequel daripada film Keluarga Cemara yang merupakan remake juga ya sebenarnya ya? Sebenarnya nggak terlalu ya, karena pas berita pertamanya keluar dan tahu sutradaranya diganti, agak nggak setuju sih awalnya ya. Karena kan awalnya sebelumnya Yandi Lawrence ya, terus yang nulis juga Mbak Gina, sementara yang di sini kan Ismail Basbet, penulisnya Mas Irfan Ramli. Gue juga kayak apa ya, kurang setuju awalnya gitu loh, kayak ya udah deh kalau lihat ntar deh nonton apa enggaknya gitu. Karena gue memang lebih suka yang dari dulu, gue emang suka zaman Yandi Lawrence kan bikin serial bagus tuh, bikin video klip bagus, jadi gue pikir kenapa enggak gitu. Dan akhirnya ya gue nggak terlalu nungguin gitu, gue cuman kayak oke deh kalau ntar nonton aja deh, nggak terlalu excited. Karena kalau Keluarga Cemara pertama gue benar-benar excited banget karena tau akhirnya Mas Yandi bikin film bioskop gitu loh. Gue pengen ini orang nih kira, gue nungguin banget. Sementara kalau yang kedua ya udah kalau nonton aja, dan ya oke gitu. Oke. Jadi maksudnya antara nungguin atau enggak lah gitu ya, setengah-setengah ya. Di satu sisi juga Keluarga Cemara juga mungkin bagi ya angkatan-angkatan seangkatan saya atau misalnya merupakan di atas saya, kan merupakan suatu tontonan yang benar-benar berkesan ya. Bahkan lagunya pun sekarang masih ada kan, ya. Nah, dan sekarang ini kemarin itu kan sempat di remake kan ya, di remake yang pertama tuh ya, itu tahun tahun berapa ya? Tahun 2019 ya, 2018, 2019.
Nah, terus habis itu ternyata itu dibuat Keluarga Cemara 2 nih. Dimana sebenarnya sih memang bisa, dalam arti kan film-film seperti ini bisa nih. Bahkan kalau dibilang habis film layar lebar yang Keluarga Cemara pertama 2018 harusnya itu dijadikan serial web series kita ngomong ya, web series terbatas itu mungkin akan diterima-terima aja. Ya benar ya. Betul. Web series terbatas bukan yang 1000 ya, bukan 1000 episode ya. Tapi web series terbatas season pertama mungkin for example 10 series, nanti kalau misalkan itu dikembangin lagi bisa dalam arti. Tapi sekarang udah ada seriesnya. Udah ada. Mau tayang di Disney Plus udah kelar. Udah kelar ya. Udah kelar, tinggal tunggu tayang aja. Dengan pemain yang sama? Pemain yang sama dengan banyak karakter baru. Wah, ini kayaknya bridging ke ketiganya nih kayaknya. Udah nggak tahu. Oke, jadi istilahnya kan kurang lebih kan sama cek toko sebelah lah kita bilang ya. Nah, terus ataupun istilahnya ya tadi itu susah sinyal seperti itu kan. Mungkin kan kita bilang kan melihat-lihat itu kan ya why not dalam arti ya. Dan apalagi kan kalau film-film serial atau series di Indonesia juga sekarang juga udah treatmentnya, kita ngomong treatmentnya ini bukan main-main nih dalam arti ya. Apalagi kalau sudah dibilang oke, season 1 berapa episode season misalnya kan itu tuh. Jadi bukan season 1 20 misalnya berapa season 1 nggak ada dibilang kayak tergantung rating dah. Nggak ada kayak gitu. Nah, jadi udah ya ini gue seneng banget nih dalam arti kalau zaman dulu kan kita udah tahu nih misalnya drama Jepang, dorama, terus habis itu K-drama, mereka itu udah patok 16 10 10 12 12. Nah, pokoknya kita udah kelarin semua baru kita rilis satu persatu. Nah, kecuali misalkan ternyata ada cancel culture bermasalah ya mau dirubah. Nah, baru diputuskan seperti itu sih. Oke. Oh, jadi udah dibuat ya. Oh, saya ketinggalan ini. Oh, ketinggalan. Tapi emang benar sih tadi yang saya bilang itu. Karena dari berarti kita bisa pilih nih. Kita mau fokusin ke abanya, episode 1-nya permasalahan di abanya, terus episode 2-nya kayak film serial pulang. Wah, benar ya? Iya benar kan? Bisa. Terus ini si Iis, ini si ibunya, terus ini si siapa tuh yang kepo-kepo, si Salma. Kan kita kan nggak tahu Salma itu sehari-hari ngapain sih? Ya kita cuma tahu lone woman dan itu pun cuma disebutin di dalam rumah itu aja, kita nggak pernah liatin kerjaan dia sebenarnya ya. Iya. Terus apakah dia itu sebenarnya itu sehari-hari ngapain nih? Apakah dia adalah seorang tanda kutip wanita karir yang membantu orang-orang sekitar ini, gue udah modal nih gini. Nah, seperti itu kan, itu sebenarnya sih gue setuju aja sih kalau serial sih. Kang Romli itu. Kang Romli itu gimana nih bisa ngomong sama ayam atau sama kodok? Apakah itu yang membuat dia bisa berenang gaya kodok? Maksudnya ini bisa dikupas dalam arti daripada kita harus misalnya 110 menit harus membagi spotlight ini siapa nih masing-masing karakter Abah sama emak, misalnya emak yang manggilnya kan ya, Abah sama si emak itu harus ya tadi itu permasalahan rumah tangga, siapa nih yang tidur, siapa yang jaga anaknya, si abahnya juga harus memulai pekerjaan baru, emaknya juga istilahnya gimana membantu abahnya, yang mikirin keuangan segala macam itu kan sebenarnya kan. Terus habis itu si kakaknya, si Iisnya udah jatuh cinta segala macam, terus habis itu si Cemaranya juga udah mulai dewasa istilahnya kan. Terus habis itu jadi anak tengah ya sekarang ya, bener ya, anak tengah segala macam, kecemburuan segala macam. Nah, itu kan sebenarnya sih lebih cocok dari jadi web series kali menurut gue. Jadi kita anggap itu kembali lagi ke zaman dulu web series, nanti bridging ke misalkan Keluarga Cemara 3 misalkan gitu, ataupun ya udah web series udah tamat atau spesial movie aja seperti itu sih. Bener ya Mas ya. Nah, terus kalau dari Keluarga Cemara 2 ini dari cerita gimana ya Mas kalau menurut Mas itu? Sebenarnya nggak terlalu
benar gue Keluarga Cemara 2 ini lebih ke arah, gue sebenarnya pengen ngomong ini tuh filler aja sih sebenarnya untuk pengembangan apa, ngisi-ngisi sebelum seriusnya, karena yang gue tahu seriusnya ini emang lebih apa ya, lebih luas. Jadi Keluarga Cemara 2 ini kayak, karena kan kalau kita nonton Keluarga Cemara pertama itu kan kayak hemat budget banget ya, mainnya kebanyakan di dalam satu rumah gitu aja kebanyakan, soalnya kan luas kemana-mana gitu. Jadi kayak soalnya sebenarnya Keluarga Cemara 2 ini cuma sebagai jembatan untuk ngebuka dunia Keluarga Cemara itu yang lebih luas lagi gitu, yang lebih Keluarga Cemara itu bukan cuma di dalam rumah ini aja loh, ada lagi yang lain-lain gitu loh, ada karakter ini, ada sekolahnya ini. Dan sementara seingat gue di Keluarga Cemara pertama tuh sekolahnya Ara tuh nggak diliatin nih, cuman yang keluarga cuman si Eisnya doang yang diliatin gitu loh. Dia punya teman, dia punya ini, jadi kayak cerita Keluarga Cemara 2 itu sebenarnya sejujurnya maaf aja bilang nggak terlalu penting gitu menurut gue, tapi emang sebagai sebuah cerita yang menyenangkan aja, untuk menyenangkan hati penonton anak-anak aja. Karena yang gue lihat Keluarga Cemara pertama menurut gue melankolis banget ya, karena kan dipegang sama Jandy Lawrence. Sementara kan sinema kan pengen menargetkan anak-anak nih. Kalau anak-anak dikasih film melankolis yang menurut gue lumayan berat dan nangis-nangis, anak-anak kan ya gimana ya, belum paham ya soal nangis-nangis di film gitu kan ya, nggak kayak kita, kalau kita bisa ngerasain emosi, kalau mereka kan nggak paham ya kok orang-orang pada nangis kenapa gitu. Dan yang pertama menurut gue kesalahannya itu sih, karena ini film keluarga dan targetnya anak-anak, tapi dikasih sesuatu yang melankolis dan berat. Jadi kayak bukan nggak berat sih sebenarnya, tapi kayak cuma melankolis nangis-nangis itu orang jadi nggak dapet, anak-anak gitu loh. Orang dewasa dapet, jadi padahal kayaknya universal nih, semua orang bisa menikmati, tapi anak-anak nggak bisa. Jadi kalau udah Cemara 2 ini justru sebaliknya, pengen ngasih cerita yang ringan banget, ringan banget, yang kayak ya sebenarnya nggak harus diceritain, ya juga nggak masalah gitu. Tapi mereka ceritain untuk ya itu supaya anak-anak bisa nonton, anak-anak bisa menikmati gitu. Karena waktu gue nonton di bioskop, anak-anak lebih menikmati. Gue ingat banget Keluarga Cemara utama, anak-anak nggak begitu menikmati karena mereka nggak paham nih masalah keluarganya yang berat apa segalanya, yang bapaknya kena masalah ekonomi apa segalanya, nggak paham nih anak-anak nih. Tiba di sini mereka paham, mereka senang, wah jalan-jalan ya, wah anak ayamnya, mereka seneng gitu loh. Jadi itu sih menurut gue cerita film kedua ini emang lebih dicondongkan untuk dikasih ke anak-anaknya daripada orang dewasa gitu. Tapi saya setuju sih, tapi soalnya kayak gini loh. Berarti ya justru itu yang tadi awal kita ngomongin ini, sebenarnya ini film nih, sebenarnya Keluarga Cemara ini sebenarnya lebih cocok untuk serial terbatas dulu nih istilahnya, supaya dieksplor dulu nih karakter apa nih diutamain, nanti episode keduanya itu agak jadi saya karakter siapa, saya kayak metode-metodenya seperti itu kan bisa tuh ya, jadi konflik-konfliknya bisa lebih digali nih nanti seperti itu. Nah kalau kemarin kan di Keluarga Cemara 1 kan kita udah tahu konflik yang diutamakan adalah si Abah, si Emak, dan si Iis ya, dimana si Iis itu dari kota, habis itu harus ke yang harus jatuh, merasakan perubahan dari teman-temannya segala macam, teman-teman yang dulunya itu dance gimana ya, bener kan ya, sekarang itu harus kayaknya kok dia kok merasa terlupakan, temannya udah manggung di sini manggung situ kan, masih seperti itu ya. Nah dan yang sekarang ini ternyata itu kan si Abah dan Mama punya anak bontot nih. Nah, jadi otomatis itu kan permasalahannya bukan Iis lagi nih, permasalahannya lebih ke si Ara atau Cemara ini kan ya. Dan itu sih menurut gue sih, kalau gue pribadi ini menurut gue langkah yang tepat nih untuk episode untuk yang kedua nih. Kenapa? Karena kalau Iis lagi bisa perkembangannya jadi misalnya ya arahnya gimana, namanya Keluarga Cemara. Iya. Judulnya Keluarga Cemara, bukan Keluarga Iis. Iya, bukan Keluarga Iis. Bukan, kalau jadi keluarga Ais, yang keduanya Ais lagi ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ini Keluarga Cemara dicoret jadi Ais gitu kan, bukan. Iya, nah, dan kalau menurut gue memang ini juga istilahnya suatu keputusannya cukup tepat sih, dalam arti menurut gue pribadi ini keputusan lebih cepat, dan istilahnya karena dia bilang ya oke, bisa disebut family friendly lah, walaupun ada kan si Ais dan si
cem-cemannya itu seperti itu. Nah, itu juga beresiko tinggi pas kan jujur kan gue kan juga bawa anak nih dalam arti Iya, iya. aduh ampun deh. Iya, gue waktu mikir tuh, aduh anak-anak gimana enggak? Gue ngeliatin anak-anak pas lagi adegan tuh sambil lihat satu ngeliat layar tuh gue liat anak-anak yang depan adegan gimana ibunya mau jelasin. Tapi kan kalau itu justru tetap jadi pertanyaan. Itu mereka sebenarnya mau ngapain lah? Ada kerupuk untungnya, ada kerupuk. Iya, tapi kan pasti anak-anak pasti nanyain, itu itu sebenarnya saya mau ngapain? Salahnya gitu. Nah itu dia, jadi akhirnya itu menimbulkan tugas bagi orang tua untuk menjelaskan. Aduh, ini nggak tenang banget gue nonton, kira-kira ntar mau jawab apa ya? Kemarin baru Gatot Kaca yang pas aduh, intermission ini. B.O. Nah ini. Nah tapi kemarin sih seru sih, karena kemarin kan kebetulan kan nobar sama teman-teman anak-anak gue juga buat teman-temannya itu ya. Pas adegan kayak gitu, gue kaget juga nih, ternyata mereka ngerti cie. Astagfirullah. Udah mati deh kalau gitu nih. Oh ternyata sudah puber atau mati. Pas gue nonton gitu, mereka nggak mungkin kita tutupin, mereka kan lagi nonton bareng tuh, orang tua lainnya juga ketawa-tawa aja, cie, mereka malah satu studio itu teriak cie. Aduh, dalam hati gue ketawa-ketawa dalam hati gue, semoga nggak ditanya. Semoga nggak ditanyain, ya Allah, semoga nggak ditanyain. Kalau tanya gue bingung mau jawab apa. Nah, kalau ditanya, coba tanya Bunda biasanya lebih tahu daripada ayah. Bunda yang lempar ke siapa nggak tahu deh. Tanya ke guru, tapi lagi ribut, makanya nanti tanyain nanti belakang. Ternyata anaknya masih ingat ya. Enggak. Kalau anak sekarang udah nggak pernah tanya. Anak sekarang itu udah www. Udah cari Google deh. Itu tadi di Keluarga Cemara 2 ngapain? Iya, langsung dan ini ngapain? Aduh. Nah, jadi sih kalau menurutku sih justru ini cukup oke sih, walaupun tadi itu dengan resiko kalau orang dewasa apakah suka apa enggak. Sebenarnya treatment ini kan sama aja kan kayak seolah-olah ini kita udah tahu bahwa oke, ini ambil kata aja ini adalah sebuah film warga, kayak kita nonton koki-koki kecil. Wah, iya. Maksudnya kita udah mempersiapkan diri kita bahwa ini tokoh utamanya adalah sekarang ini yang dijual adalah si Ara dan dan temannya si Misaki itu main apa ya dulu? Si Gundala loh, main di Gundala dia. Bukan masih di sini ini karakternya. Oh, nama karakter, aduh iya tuh, lagi namanya siapa? Ariel. Ya betul, Ariel. Maksudnya kan seperti ini kan dari seperti tadi itu kan yang dijualnya ini nih, walaupun ada yang masuk ke dewasa itu ada remaja kita itu aja gitu. Seperti itu sih. Itu menurutku sih kalau gue pribadi akan bilang ini adalah langkah yang tepat. Terus habis itu ada kalau ngomong iya ngapain sih ceritanya kok tentang cerita apa petualangan ayam maksudnya sampai ada yang bilang kenapa nggak juga keluarga ayam neon. Nah ya itu kan sebagai alat menurut gue sih, alat untuk petualangan anak-anak kan imajinasi. Iya benar, jadi kayak gue rasa emang orang dewasa nggak banyak yang suka ini karena ya mereka udah bukan anak-anak lagi. Kalau misal lo ngemasak ekspektasi film ini dengan di kacamata anak-anak, lo bakal ngerasa iya ya, gue dulu waktu kecil imajinasi kayak gini, karena ketika gue nonton, gue awalnya memang memasang ekspektasi orang dewasa. Karena Keluarga Cemara pertama itu emang ceritanya emang bahannya untuk parentingnya orang tua gitu, untuk orang dewasa gitu, cara menghadapi anak-anak. Jadi gue awalnya memang memasang ekspektasi itu pas udah mau masuk ke Ayam Neon, gue harus ganti perspektif gue nih, harus jadi anak-anak. Pas gue nonton, iya, emang bener. Gue waktu anak-anak emang kayak gitu. Kita berimajinasi, kita berpetualang, kita apa ya, anak-anak memang kayak gitu. Kalau lu mau protes soal Ayam Neon, lalu emang nggak pernah jadi anak kecil ya kayak gitu. Lu juga pasti waktu kecil ada mainan mati, lu pasti aja ngomong juga, nggak mungkin enggak, pasti pernah, semua orang pasti pernah ngerasain itu ya. Makanya menurut gue kalau misalnya ada protes orang dewa nggak suka, ya mungkin
dia lupa kalau dia pernah jadi anak kecil dulu yang pernah ngerasain itu. Ya, Kita ngomong soal anak kecil. Sekarang saya tanya, Rito kurang lebih itu umur kepala 2 ya? Ya, oke. Oke, 2 berapanya itu kita gak usah sebut lah ya. Ya. 29,9 lah ya. Waduh. Belum 21 dia. Belum, aku tahu. Ya. Nih, maksud gue gini. Anda mempunyai peliharaan kucing. Iya, betul. Ngajak ngomong nggak? Iya, aja ngomong. udah gitu. Benar. Jadi bukan anak kecil aja, kita yang mempunyai peliharaan. Bahkan gue punya peliharaan kura-kura besar, gue ajak ngomong. Nggak usah jauh-jauh ke hewan. Kita nih punya anak baik, kan kita ajakin ngomong. Padahal dia belum ngerti, belum bisa ngerespon kita, tapi kita ajakin ngomong. Mau apa kenapa? Oh makan ini, iya kan? Ya sama aja sebenarnya kan. Bedanya mereka belum bisa ngasih respon, bener kan? Sama dengan ayam. Ayam juga bisa ngomong, anak ayam juga bisa ngomong, tapi kita nggak ngerti, tapi kita ajakin ngomong. Kucing kita ajakin ngomong cuma bisa ngiung, kita ngerti kagak, tapi kita ajakin ngomong aja, sebenarnya sama aja semuanya. Jadi orang dewasa yang protes soal cerita ayam neone ini mungkin tidak menyadari kalau mereka juga melakukan hal itu sebenarnya, tapi mereka nggak sadar aja karena sudah terlalu dewasa. Iya betul. Sudah terlalu dewasa untuk bersenang-senang. Bukan itu, karena itu ayam yang dimakan, jadi nggak mau ngomong, takut nggak tega makannya. Oh iya benar. Takut apalagi, habis itu gue ngajakin anak gue makan KFC lagi. Aduh, jangan jadi vegan deh habis ini. Ya nggak apa-apa juga sih. Kalau pengen jadi vegan juga nggak apa-apa juga sih. Nah, tapi bener sih dalam arti kan gini, kayak yang datang ketemu kucing, si manis, si kucing, si manis, kangen ya pasti kangen. Dalam arti dia kan, siapa yang kangen orang gue lapar? Siapa yang kangen? Gue cuma mau makan doang ya. So ngerti gitu. Apaan dah, so asik banget dah. So asik banget dah. Karena manusia. Orang lagi duduk deh. Kangen. Iya lagi duduk gini aja nih kucing. Kangen ya? Apaan sih gue lagi duduk? Gue lagi duduk lagi mikirin lo, ngapain tiba-tiba ngomong gitu sih? Ganggu banget lo, gue lagi me-time kok. Kalau bisa lo. Iya, gue lagi tenang-tenang lagi nama-nama lo datang nganggu ngapa dah? Ngapain lo jam segini pulang? Iya. Apain lo masih pulang, masih ingat rumah, mending keluar aja lah sana. Keluar aja sana, cari duit buat beliin gue makanan. Iya, beli gue makanan mending lah. Nah itu dia sih, dalam arti untungnya karena jujur dalam arti gini, sejujurnya kaget kalau kita membandingkan keluarga Cemara 1 sama keluarga Cemara 2 itu udah beda. Beda banget. Dalam arti dramanya kalau keluarga Cemara 1 gue masih belum kasih ke anak gue sih. Nah, karena gue bingung juga nih. Karena kan jatuh, kitipu lah gini-gini kan bingung juga nih. Mereka nikmatinya gimana? Itu gue belum, temen gue anak gue belum kasih nonton. Iya, karena apa ya? Tiba-tiba abahnya susah dapat kerja, anak-anak kan belum paham kan gitu kayak, oh ini kenapa ya? Bukan cara kerja gampang ya, tinggal gue ingat tuh ada yang ngomong gitu loh pas keluar dari bioskop keluarga Cemara, itu abahnya kenapa sih? Kan cara kerja gampang, tinggal ngasih lamaran tuh diterima. Tidak segampang itu adik. Tidak segampang itu adik, wahai adik. Ini ya makanya menurut gue emang keluarga Cemara pertama itu lebih cocok kalau bukan dijadikan film anak-anak, tapi disebut sebagai film parenting, karena kan film yang pertama itu benar-benar tunjukin gimana cara orang tua yang nggak hidup di zaman sekarang, maksudnya tuh nggak memahami update anaknya sekarang, untuk melihat anak zaman sekarang itu kayak gimana sih cara ngadapinnya. Karena kan jelas ya perilaku anak zaman sekarang sama dulu kan berbeda ya. Kalau anak-anak zaman sekarang kan, kalau anak-anak zaman sekarang kan lebih terpengaruh dengan teman-teman di media sosial, sementara orang dulu kan enggak. Jadi gimana cara menghadapi anak yang sekarang lebih ke arah media sosial, teman-temannya gitu. Nah, pokoknya kalau misalnya teman-temannya update di media sosial dia nggak diajak, dia sedih. Kalau kita kan nggak, kalau zaman-zaman dulu, zaman-zaman belum ada media sosial, belum ada HP populer kan nggak kayak gitu, ya kan? Jadi kayak apa ya? Keluarga Cemara pertama itu lebih ke arah parenting, yang kedua adalah cara berpikirnya anak. Menurut gue gitu. Kalau yang gue perhatikan adalah, kalau yang pertama gimana cara menghadapi anak, dan keluarga Cemara 2 ini adalah masih ke orang tua, gimana orang tua berpikir sebagai anak gitu. Iya betul. Karena kan kita mikirnya selama ini selalu dalam
pikiran apa namanya posisi orang tua, ya dia taunya terbaiknya itu, tapi dia nggak tahu anaknya ini posisinya pikirannya itu kayak gimana, dia kan nggak tahu. Yang anak gue pasti kan orang tua kadang-kadang mikirin, ya anak gue sebenarnya lagi mikirin apa sih, ini mikirin apa sih, kok dia nggak mau cerita, kok dia nggak mau apa sih yang dia pikirin, apa sih yang dia lihat, apa sih kalau dia di luar dia ngapain sih. Nah di film Keluarga Cemara 2 ini sebenarnya menurut gue yang bagus adalah dia ngasih perspektif itu, perspektif kita yang udah dewasa bisa ngerasain jadi anak-anak lagi gitu. Dan itu yang bagus dari Keluarga Cemara 2, dan yang sayangnya tidak banyak ditangkap sama orang dewasa karena mereka menganggap menjadi anak-anak sudah habis masanya, padahal lu cuma duduk 2 jam, hampir kurang lebih 2 jam, lu bisa merasakan kemajuan anak-anak, dan kalian tidak menikmatinya. Bagaimana ini cuma gara-gara protes soal ayam? Mungkin karena kayak tadi itu, karena di Keluarga Cemara 1 itu kita disuguhi oleh sesuatu yang serius, sesuatu yang tanda kutip berbobot, sesuatu yang membuat kita relate nih kalau kita kehilangan pekerjaan. Bagi kan pasti ada beberapa ya pasti pernah mengalami lah. Nanti kalau kita udah umur segitu pernah mengalami lah naik turunnya. Langsung curcol nih saya ya. Enggak. Nah di sini emang jauh lebih ringan. Nah itu justru tadi itu bisa kaget nih orang. Mungkin karena switch seperti itu pengharapannya itu banyak yang kaget. Nah tadi ini menarik kayak Rido bilang, ini kita melihat nih persepsi dari si Ara dan si Ariel nih, dalam dimana mereka itu bisa berpetualang, bahkan bayangin aja nih lagi dalam misi tiba-tiba terdistract dengan aliran air, main air dulu, main batu, lempar batu segala bata yang dia pluk. Nah itu kan anak kecil banget. Bahkan mau ngambil ayam pun dia harus ngitung sampai 100. Kenapa enggak 10 aja? Iya. Dalam hati gue, gila nih, gue harus duduk nungguin lu ngomong 100 nih. Untung sampai 10 cutscene. Iya, benar. Ya, tapi anak-anak kan ya apa ya? Polos-polos. Memang dari kacamata anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya orang dewasa protes, emang lo waktu anak-anak nggak kayak gitu, lo emang main apa namanya? Main ambil aja. Nggak mungkin dong. Kalau dulu anak-anak kan juga kayak gitu. Kalau misalnya ada duit nih, kita hitung sampai 100 ya. Kalau nggak ada kita ambil, juga kayak gitu. Sama aja sebenarnya. Betul. Nah, yang menarik sih seperti itu, dan misalnya kayak misalkan percaya terhadap omongan orang, berarti kan yang si Abah marah sama si Romli, lu gimana sih lu ngomongin yang ada-ada aja, lu anakku jadi percaya nih, maksudnya kayak gitu ya. Dan kadang-kadang kan kita kan waktu kecil kan sering dibohongin nih, kalau lu bisa lu liatin barang nih bisa gerak sendiri atau lu ini gini, kan itu kan imajinasi mereka. Iya, berimajinasi gitu. Dan akhirnya menjadi petualangan. Sebenarnya sih film petualangan anak-anak itu bagus sih, kayak petualangan Serina segala macam kan banyak ya. Iya, bagus. Kayak kemarin yang terakhir, bukan terakhir sih, kayak petualangan menangkap petir juga kan tahun berapa tuh ya? 2018 kayak. Lupa deh, 18 atau 17 kayaknya. Iya, petualangan 18. Petualangan menangkap petir kan juga kurang lebih kan bersama ya. Terus habis itu kan aku kejar di pantai itu ya, bentar ya apa? Oh iya, aku lari ke pantai. Aku lari ke pantai itu kan itu bagus. Dan itu persepsi anak-anak di mana yang satu ini merasa gue males nih ikut road trip nih, mendingan Islam betapa pentingnya tadi yang lo bilang, betapa penting itu friendship melalui medsos. Wah, gue ketinggalan gini. Tapi di satu sisi itu yang tokohnya satu lagi itu merasa pentingnya apa sih, aneh banget sih lu. Iya, benar. Nah, kayak di sini juga diangkatnya ya anak-anak, cuman isunya kayak ini, misalnya isunya ada sedikit-sedikit isu orang dewasa dalam arti ya tentang apakah itu opaknya juga udah nggak laku segala macam, terus ayahnya abahnya juga harus mulai kerja, harus beradaptasi, terus habis itu menjadi orang tua baru. Nah, menjadi orang tua baru jadi harus ada gantian dinas jaga anak. Nah, tadi itu sih. Nah, itu kan kita ngomongin dari segi kita. Nah, oke. Dari kelebihan dari film ini apa? Sebelum kita ngomong kekurangan. Kelebihan dari film ini menurut gua adalah Mas Ismail Basbet ini kan terkenal sebagai sutradara film film seni ya, film seni banget ya, kayak kan ada Mencari Kilau. Jadi kayak dia masih masukin unsur-unsur seninya itu ke dalam film ini, tapi dituangnya dalam bentuk shot dalam film ini itu menarik banget. Yang paling gue ingat adalah ketika dia ngecot dari atas tuh meja, terus arahnya tidur. Itu keren banget. Itu salah
satu shot yang sederhana tapi menarik perhatian banget gitu. Jadi kita bisa lihat detail-detailnya dari atas ke bawah gitu. Dan sepanjang film memang Mas Ismail Basbet masih masukin unsur-unsur seninya. Kalau misalnya kalian nonton film Mobil Bekas sama Under to the Moon, unsur-unsur seni di dalam film itu sedikit-sedikit dimasukin dalam ini untuk dijadikan komersil, medium komersil itu masih bisa masuk gitu. Jadi kayak bagian paling menariknya itu sih filmnya jadi lebih membumi gitu daripada film pertamanya, karena unsur-unsur seninya Mas Ismail Basbet di sini masuk dengan gampang dicerna juga sih. Itu sih gue yang paling kena gitu. Beliau yang itu apa mobil bekas dan kisah-kisah dalam putaran ya, benar ya judulnya. Benar sih, itu shootnya pas dia di atas itu, apa sih dari atas itu yang ada apa rumah ayam sama dianya ya, gitu ya, habis itu tiduran gitu. Itu sih itu apa emang indah dan warnanya juga bagus ya. Warna filmnya bagus, lebih kalau Yandi kan lebih berat apa ya, lebih agak gelap karena filmnya melampas. Kalau ini kan melankolis gitu. Banget warnanya warna ceria banget. Warna-warna anak-anak ya kita bilang ya. Warna-warna anak-anak banget ya, benar. Walaupun tetap harus ada warna hijaunya ya dari baju segala macam. Benar. Iya benar ya. Kayaknya emang apa? Brand image film ini itu hijau gitu kayak. Kemarin gue nonton pakai baju ini, pakai jaket, tapi gue lupa buka jaketnya jadi baju hijaunya. Ya, sayang banget. Padahal gue bilang nobarnya pakai baju hijau ya. Gue pakai jaket karena kedinginan. Lupa copot. Ya. Tapi bener sih, dalam arti ini shot-shotnya juga bagus sih, dalam arti untuk anak-anak kita ngomongnya eye candy istilahnya ya. Seperti itu sih, dan istilahnya tadi itu lo bilang itu memang benar sih. Kalau gue sih ya tadi itu menariknya dari film ini adalah memang mereka tahu targetnya siapa nih. Iya, benar. Mereka memasukkan unsur-unsur untuk keluarga yang lebih dewasa tapi sedikit. Karena mereka bener nggak? Mereka ngejar itu yang seumuran dengan Ara sama Ariel tentunya. Benar. Yang tentunya ya itu merupakan target pasar yang berbeda dari keluarga Cemara 1. Betul. Ya itu nggak apa-apa. Nanti keluarga Cemara 2 untuk adanya si Ara juga boleh mungkin. Waduh, Agil kayaknya gue yakin tuh Agil gak dikasih skrip, itu dia cuma bilang, adek muncul sini main aja ya. Oke. Gue yakin tuh Agil tuh gak pernah dimasukin dalam skrip tuh. Gue yakin tuh Agil gak pernah ditulisin apa-apa di skrip tuh, yakin gue. Iya, paling justru itulah kepolosan itu. Iya tuh bonekanya nggak kasih susu. Oh iya. Jadi main-main udah gitu aja kan? Iya, beneran. Kayaknya itu nggak benar, nggak. Gue yakin 100% tuh nggak ada di skrip tuh. Yang dikasih skrip itu maknya si Nirina. Yuk Nirina ngomong ini lagi main dulu, main apa goreng-goreng es krim. Nah, yuk kita goreng-goreng es krim. Oke, action. Ya udah kamu terusin. Saya udah improve aja deh gimana lo cara ngadepin anak-anak deh. Iya benar. Nah itu kan sulit ya. Sulit banget. Apalagi kalau tantrum segala macam ya. Iya, itu sulit banget. Kalau tantrum buat scene, ini apa scene malam lagi tuh lagi pusing. Kalau anaknya merengek. Aduh itu susah banget sih. Nah itu dia kan berisiko untuk sebuah produksi karena istilahnya otomatis kan harus mood anaknya segala macam. Sebenarnya bukan berisiko sih, tapi merupakan satu seni tersendiri. Bukan tantangan juga, tapi seni tersendiri untuk membuat filmnya dengan karakter anak-anak ya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita ngomong kekurangan kali ya. Kekurangan film ini menurut gue kurang di emosi sih. Maksud gue ini memang film anak-anak, tapi menurut gue kayak tidaknya kasih kita sentuhan emosi di dalam filmnya yang sama sekali gue nggak dapetin. Film ini berasa menyenangkan, tapi emosi dalam film ini terasa datar gitu loh, kayak ya udah konfliknya gitu. Kayak chemistry melekat di Keluarga Cemara pertama nggak masuk ke dalam film ini, karena kalau ini kita ngeliat benar-benar emosi mereka ini benar-benar keluarga yang hangat, keluarga yang apa, gue dapetin di film pertama, tapi yang kedua gue nggak ngerasain itu karena Keluarga Cemara 2 ini lebih banyak misah-misahnya daripada ngumpulnya. Yang gue lihat di situ, jadi apa ya? Kekurangan besar filmnya menurut gue ya kurang di emosi aja sih. Maksud gue bukan emosi yang marah-marah, tapi emosi feel ngena ke kitanya itu yang didapetin cuma kehangatan filmnya ini aja, tapi emosi lainnya enggak gitu loh. Kayak apa ya? Mungkin apa ya? Emaknya mungkin kecewa, arahnya pergi jauh
kan di filmnya ada kecil tapi kita nggak dilihatin kekecewaan gimana, padahal kalau kita lihatin ke anak-anak kan oh berarti bunda bakalan marah, kecewanya itu kayak gini, padahal itu bagus menurut gue bisa dimasukin ke anak-anak pasti bakalan ngerti gitu loh. Jadi mereka kalau misalnya ngelakuin hal yang bikin ngecewain, mereka langsung tahu oh iya ntar Sedih mama gitu marah ya. kayak gitu, oh ntar mama sedihnya bakalan kayak gitu, padahal itu bisa banget dimasukin tapi tanya enggak. Dan padahal menurut gue emosinya itu bisa masuk ketika Nirina udah ngomong sama anaknya yang berdua, terus duduk di meja tuh lagunya Monita Tahalia yang Laila tuh diputer. Menurut gue padahal itu udah bagus, tapi emosinya bisa dinaikin lagi gitu, tapi enggak gitu, kayak cuma bentar udah ya hilang. Gue lagi coba ngerasain emosinya ya hilang gitu sih menurut gue, kayak karena mungkin fokusnya pengen ke arah menyenangkan film ini sampai ngelupain ya film kayak gini, film drama kan butuh emosi juga untuk didapetin penonton gitu. Itu sih kekurangan kekurangan besarnya itu sih. Mungkin nggak ada arti emang film ini ingin memberitahukan kepada kita nih permasalahan daripada keluarga Cemara kedua ada, maksudnya permasalahan daripada keluarga Cemara ini di film ini adalah mereka itu akhirnya itu berpisah dengan urusan masing-masing. Si bapak, si abah itu dengan urusan pekerjaan baru. Jadi itu banyak scene-scene mereka sendiri-sendiri. Ini nih dalam arti ini dia nih dampak bila kesatuannya ini akhirnya terpisah dengan kesibukan tersendiri. Si Abah ada scene dia di pekerjaan ngomong sama ayam segala macam. Si emak ada scene goreng ayam, goreng kerupuk, ngomong sama distributor sendiri, pergi ke sama si Salma sendiri, si Eis sama teman-temannya. Si Ara berdua sama Ariel. Nah ini maksud gue ini nih konflik ini di awal itu mereka sama-sama nih. Terus udah mulai jalan mereka pisah sendiri. Jadi akhirnya kita tahu nih merasakan mereka sendiri-sendiri nih. Yang nanti di endingnya makan di satu meja makan. Ya menurut gue memang sebenarnya emang itu sih. Tapi justru jadinya ya sayangnya jadi kurang emosi. Padahal menurut gue kalau memang konsepnya memang main kayak gitu, emosi masing-masing masih bisa dimainin harusnya, tapi enggak dilakuin gitu di film ini. Ya itu sih menurut gue emang konsep filmnya ini emang bagus gitu loh, kayak sama-sama. Jadi kayak kalau orang ngasih tahu nih, ini kapabilitas mereka masing-masing nih, kalau lagi sendiri kayak ngapain. Karena kan kalau di keluarga Cemara Utama kita lihat sama-sama mulu. Kayak mau ditantang aja nih, ya udah dah kalau misalnya sendiri kayak gimana nih, ya kayak gini. Tapi jadinya kurang apa ya, kurang emosi aja sih menurut gue. Ya udah kalau nonton filmnya menyenangkan ya, tapi ya udah pulang udah kayak gitu aja. Kalau ya keluarga Cemara pertama tuh menonton anjir keren banget apa segalanya, jadi kayak masih ada yang ini masih berasa ke bawah banget filmnya gitu loh. Ya itu menurut gue film keluarga kayak tuangan menangkap petir aja deh, emosi dalam filmnya masih tetap ada, masih ada untuk konfliknya. Betul. Konfliknya emosi anak-anak ketika kecewa orang tuanya, kan anak-anak juga tetap ngerasain ternyata kalau bunda marah kayak gini, ternyata kayak gini. Ya itu sih. Tapi permasalahan kan kalau di menangkap petir kan tokoh utamanya adalah ya anak kecil tersebut. Kalau di keluarga Cemara kan tokoh utamanya kan banyak. Ada Abah, Emak, ada si Ara, ada Iis kan. Dan masing-masing mendapat spotlight. Diharapkan mendapat spotlight nih. Bahkan mungkin screen time itu walaupun Ara mungkin nih, kalau saya sih belum hitungin Ara itu mungkin lebih banyak daripada mereka, tapi setidaknya itu nggak terlalu jauh nih. Nah, maksud gue mungkin apa karena fokus pengen tetap dapat spotlight empat-empatnya, jadi akhirnya itu ya seperti ini nih. Nah, tadi saya setuju nih sama Mas Rido nih. Emang benar, berarti anak kecil itu bukanlah anak yang kita bilang anak kecil itu bukanlah gini. Saya takut salah ngomong. Nah, jadi istilahnya jangan meremehkan anak kecil. Anak kecil dikasih scene orang tuanya sedih, dia akan berpikir kenapa nih. Yang penting kita reason. Jangan tiba-tiba sini teriak-teriak misalkan. Beda, tapi kita kasih reason, dan mereka pasti akan, walaupun mereka diam, anak pasti bisa berpikir. Oh iya, jangan-jangan waktu saya kayak gini, apalagi kalau anak-anaknya yang seusia Ara, kalau yang nonton kita ngomong ya, nah mereka akan menjadi istilahnya
film akan menjadi media untuk pembelajaran mereka juga. Iya, benar. Misalnya daripada kita kasih pesan, kamu jangan Iya. bikin papa, abah, apa emak marah ya, gini karena kalau gini. Tapi kalau melalui media film, oh ya dia dikasih bayangan. Pergi ke rumah temannya, dia pergi jauh nggak bilang-bilang. Itu gimana perasaan orang tuanya? Ya, Seperti karena kan itu. kalau kita ngomong anak-anak, kamu jangan kayak gini, ntar bapak sedih. Kan mereka nggak bisa ngebayangin sedihnya kayak gimana kan. Mereka nggak pernah lihat. Nggak mungkin dong orang tua ngeliatin sedih ke anaknya kan. Ya kan sama mereka nggak bayang. Sedih ya udah. Mereka nggak tahu sedihnya kayak gimana. Nah kalau divisualkan dalam film ya kan bagus. Oh ternyata orang tua tuh sedih kayak gini ya, diliatin. Ya mereka juga paham pastilah. Nah mungkin enggak gitu loh. Betul. Nah itu dia sih, benar sih, saya setuju sih. Yang tadi itu saya bilang itu kalau bagi saya ya yang relate sama Mas itu adalah mungkin ini terlalu spotlightnya itu terlalu banyak 4 orang nih, jadi saya bingung nih. Dan 4 karakter yang dikasih scene yang kurang lebih seimbang, disatukannya ini kayaknya agak kurang, tadi itu memberikan emosi. Harusnya bisa. Bagus. Kalau misalkan kalau kita meletakkan diri kita ini sebagai ini adalah film petualangan anak nih. Ini bagus. Itu benar-benar bisa enjoy. Bahkan yang bilang, wah, yuk kita cepat nih, lewatin nanti keburu hujan. Tiba-tiba bius. Setelah itu kita langsung wow, pinter juga nih. Terus tiba-tiba ngomong dikit, langsung terang lagi, langsung ceria lagi. Terang lagi. Ya. Nah, itu kan benar-benar film petualangan benar. Nggak perlu hujanan terus habis itu tunggu hujannya reda terus keluar gini. Tapi dengan perubahan scene yang drastis, tiba-tiba langsung ceria. Nah itu musiknya berubah. Musiknya berubah. Itu pinter. Dari musik petualangan, musik berteduh, musik mulai petualangan lagi. Nah itu sih, itu keren sih menurutku sih. Nah, cuma tadi itu mungkin emosinya bisa lebih lagi tuh, bisa lebih pecah sih menurut saya. Tapi mungkin saya nggak tahu, mungkin kan karena emang ini film untuk fun nih, kan berbeda nih. Berarti mungkin orang-orang kan berbeda nih. Ada orang yang bilang Keluarga Cemara 1 kok terlalu melo, kan ada juga. Benar, ada. Terlalu depresif. Iya, terlalu depresif. Gitu juga. Ada beberapa orang kan ngomong gitu ya, terlalu depresif, terlalu gini-gini, gimana mau. Sampai saya pribadi ini mungkin saya masih belum ngasih ke anak nih karena kita bingung nih berarti mereka mencernanya seperti apa. Seperti itu sih. Nah kalau Keluarga Cemara 2 tadi itu saya bingung kalau orang dewasa diajak itu mencernanya seperti apa, kebalikan. Seperti itu. Tapi menurut saya sih ya itu sih tadi kekurangannya itu. Oke. Ada hal-hal yang menarik lain nggak nih dari Keluarga Cemara 2? Yang paling menarik lagi adalah menurut gue yang paling berkesan di sini tuh ketika Mas Ismail Bakman memutuskan untuk nge-shot yang bagian Denny bilang dia suka, kan darahnya gini kan kayak mau senyum salting gitu kan. Itu menurut gue adegan salting paling bagus di seluruh film Indonesia yang pernah ada. Natural. Sederhana, cuman kayak gini terus dia senyum, udah. Itu menurut gue tuh paling karena kebayangan film Indonesia ketika mau ngebikin adegan remaja salting itu selalu adegannya tuh kayak gitu, kayak menurut gue tuh kayak apa ya, terlalu over banget gitu. Karena kalau gue lihat orang salting nggak kayak gitu, kayak Zara gitu kayak senyum gitu, apalagi ada orang di sampingnya, nggak mungkin dia kayak gitu kan. Nah menurut gue tuh apa ya, ngecotnya aja cuma meleng kayak gini aja dan nggak ngeliatin senyumnya secara full, itu udah waktu adegan itu langsung kayak senyum nggak jadi ya. Senyum ini disembunyikan soalnya. Kalau biasanya kan kalau adegan salting kan orang di belakang terus dia senyumnya itu gimana gitu ya. Benar. Atau gini-gini body language itu langsung kayak gini-gini ya. Maka gue nonton Keluarga Cemara 2 yang gue inget cuman adegan itu, soalnya itu emang menurut gue berkesan banget gitu di hati gue tuh kayak wah bisa ya orang bikin kepikiran shotnya kayak gini, bikin adegan salting tuh bisa kayak gini, cuma sederhana meleng doang dikit senyum tapi nggak terlalu diliatin, udah orang udah tahu kalau itu salting gitu, kayak wah oke sih jenius banget sih. Itu sih yang menurut gue sama lagu Marion Jola sama Taylor Sumendra, meski di sini nggak dimainin tapi dijadikan akustik tuh enak gitu, dia ternyata jadi akustik enak juga, boleh deh keluar dari YouTube enak gitu kesannya.
Segala sesuatu diakustikin enak sih sebenarnya Iya sih. benar. Nggak salah aku enak semua. Iya, segala sesuatu diakustikin, bahkan lagu bossa, lagu dangdut diakustikin Ah, enak sih. enak betul, enak semua. Oh, Iya, iya, iya. Tapi ini benar sih, keren sih. Berarti ya senang juga sih ada film petualangan anak sih. Berarti. Nah, dengan walaupun ya tadi itu dengan ya kita masukin sedikit-sedikit petua-petua sih sebenarnya sih kan di sini kan kita lihat nih yang diculik lah, di inilah, di itulah, itu kan petuanya kan agak verbal ya, agak frontal kan ngomongnya. Tapi ya itu ya memang harus kasih tahu sih. iya, mana ngasih tahu benar. Kalau nggak ada kasih tahu, anak-anak kan juga nggak tahu. Emang kenapa nggak boleh anak-anak pergi jauh terlalu jauh dari orang tua? Kalau nggak dikasih tahu penyebabnya secara verbal, ya anak-anak juga nggak akan ngerti gitu loh. Nggak mungkin cuma dilihatin dari visual, anak-anak juga nggak ngerti. Kalau misalnya bilang, oh takut diculik, oh oke. Terus nanti akan dibalikin. Lo tadi Rido bilang nggak, kenapa nggak ditampakin aja diculik? Salah lagi. Dan ntar jadi kayak film Serina dong. Betul, iya betul. Iya, udah banyak film anak-anak yang kayak gitu. Ngapain lagi bikin? Oke. Jadi istilahnya overall gimana gitu keluarga Cemara Club? Keluarga Cemara 2. Keluarga Cemara 2 ini menurut gue adalah satu film yang menyenangkan ya. Selama 6 bulan film Indonesia main, kebanyakan film kita adalah film horor sama film apa ya? Pokoknya kebanyakan film-film horor sih ya. 6 bulan belakangan ini gue belum nemu tahun ini film yang menyenangkan untuk ditonton, yang benar-benar menyenangkan. Kan kadang-kadang gue juga bilang ada film Indonesia menyenangkan, maksudnya experience-nya menyenangkan. Tapi kalau film ini tuh menyenangkan yang wah seru banget ya, wah seneng banget ya, wah hati seneng banget gitu sepanjang tahun ini gitu. Jadi kayak sebagai Keluarga Cemara 2 ini ada sebagai sebuah penyegaran tahun ya, penyegaran tahun sebelum kita lanjut ke semester berikutnya. Nah, apa ya, bisa dibilang film yang kalau lu nonton dari kacamata orang dewasa kemungkinan terbesar lu nggak akan suka. Dan gue ngeliat rating di Letterboxd, kebanyakan orang yang nonton dalam kacamata orang dewasa nganggap filmnya kurang bagus karena soal kenapa difokusinnya ke soal ayam-ayam neon. Tapi kalau lu nonton dari kacamata anak-anak, ya lu bakalan apa ya, ngerasain kembali inner childhood lu. Jadi kayak banyak nontonnya lu bakal ngerasa masa kecil lu lagi sedang diceritakan apa yang dalam otak lu, imajinasi lu waktu kecil yang lu nggak bisa ungkapin, nggak bisa lu deskripsiin imajinasi lu waktu kecil yang aneh-aneh, itu tuh dikeluarin di sini gitu. Dan lu bisa ngerasain serunya bagaimana kembali menjadi anak kecil dalam film yang durasinya ya kurang lebih hampir 2 jam. 110. Jadi kayak lu duduk di situ nonton 2 jam lah, kayaknya gue rasa 2 jam sih, karena kan filmnya 114 menit ya, tambah trailer kan jadi 2 jam juga tuh. Jadi kayak selama 2 jam lu duduk di bioskop, lu bisa ngerasain diri lu sebagai anak kecil gitu. Ya kapan lagi gitu loh. Ya, mungkin lo tiba-tiba menerapkan dalam hidup lo jadi anak kecil lagi dalam kerja, ya kenapa kalau enggak, ya lu curahkan aja gitu semuanya, lu lampiasin aja gimana rasanya kembali jadi anak kecil. Jadi film ini udah paling cocok adalah film ini sebagai media lu melampiaskan kembali untuk menjadi, merasakan gitu jadi anak kecil lagi. Dan ya kalau ditanya apakah harus ditonton apa tidak, menurut gue sih ya nonton aja. Emang lo ada yang mau lo tonton lagi? Emang ada lagi pilihan lain filmnya? Ya enggak, ya udah nonton aja gitu loh. Kalau lo emang nggak mungkin dong lo ngajakin anak lo nonton Magic Girl, iya kan? Iya benar. Nggak mungkin lo, iya kan? Ini udah musim anak-anak liburan sekolah lo. Nggak mungkin lo ngajakin anak lo nonton Elvis. Nggak mungkin lo ngajakin anak lo nonton Everything Everywhere All at Once. Nggak mungkin. Ya jadi ya apa ya? Ini lagi musim anak libur, lo udah punya keluarga, lo udah punya anak, ya satu-satunya yang bisa lo tonton ya Keluarga Cemara 2. Tinggal nonton aja, ngajakin keluarga, itu udah paling penting. Betul. Itu sih. Nah, saya setuju sih, soalnya berarti ini memang film untuk anak-anak ya, berarti ya. Dan istilahnya kita nonton ini ya katakan diri kita sebagai anak-anak. Masa sih kalian nggak ingat kalian nyemplung ke comberan untuk ngambilin ikan? Terus masa sih kalian nggak ingat kalian itu membuat peta sih? Iya, betul, gue ngalamin. Peta harta karun. Peta harta karun, bener.
bikin di peta ada komplek nih, wah ada pacaran. Lu juga ngalamin kok, nggak usah bilang norak, nggak usah bilang apa sih, lu juga dulu ngalamin, lu sendiri aja mungkin lupa sama masa kecil. Betul. Nah, itu dia. Jadi saya ya pada intinya itu kalau menonton ini ya kalian jangan mengharapkan seperti film keluarga yang sangat berat, yang yang konfliknya sangat digali lebih dalam, bisa konflik keuangan terhadap keluarga, jangan. Konflik punya anak baru, jangan. Krisis ekonomi udah kita enjoy aja. Itu punya pasar sendiri, punya film sendiri. Kalau ini kita film buat fun. Jadi dalam arti kalau menurut saya juga ya tonton aja, tapi letakkan diri aja sebagai film hiburan untuk anak-anak, bukan untuk kalian. Udah. Maksudnya dalam arti kalau kalian nggak mau mencari film yang ini, setidaknya ini kalian mendapatkan film untuk ditonton oleh anak-anak nih yang kurang lebih dalam arti seperti itu. Ya walaupun ya nanti akan bingung juga pas adegan kerupuk di tengah-tengah itu. Kerupuk di tengah-tengah. Saran gue sih orang tua sudah siapkan jawaban ya. Kita sudah ngasih tahu di podcast ini kalau ada adegan kerupuk ya. Jadi bisa disiapkan jawabannya dari sekarang, mungkin ditulisnya di note HP kira-kira jawaban paling cocoknya apa. Oke kalau gitu. Thank you banget nih Mas Wido nih udah ngobrolin keluarga Cemara 2 nih, dan nanti kita nantikan nih kalau beneran tanggal tayangnya daripada serial web series dari keluarga Cemara, dan masih yakin bahwa ini akan menjadi sebuah tontonan yang keluarga Cemara 3 juga udah dikonfirmasi bakalan ada. Kemungkinan besar ada sih. Nah, nanti kita lihat tinggal umur aja sih, para karakter sih. Masih umur kedewasaan, apakah sesuai dengan karakternya? Dewasa dikit lah ya. Apakah sudah dewasa, udah ayo kita bikin keluarga Cemara 3. Oke, thank you banget Mas Rido nih. Semoga kita bisa ngobrolin film-film lain tentunya dengan tema berbeda. Oke, thank you. Bye-bye.